Selamat malam, selamat datang di Komunitas Salihara. Malam ini adalah pertemuan kedua kita dalam program Percakapan dengan Gunawan Muhammad. Tema malam ini adalah berangkat dari humanisme universal. Terima kasih atas kehadirannya dan saya langsung serahkan kepada Mas Gunawan Muhammad untuk berbicara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Anda semua. Malam ini judulnya berangkat dari humanisme universal. Seperti kita ketahui mungkin atau sebagian dari kita mengetahui, istilah humanisme universal itu mulai dipersoalkan di tahun 60-an ketika ada manifest kebudayaan. Bagi yang belum tahu nanti tanya saja, yang antara lain saya ikut menandatangani, ditulis antara lain oleh Piratmo Sugito, Habib Yasin, dan yang lain-lain, dan menimbulkan banyak kontroversi. Tapi sebetulnya kita harus mulai dengan satu yang persoalan yang besar, yaitu apakah memang ada humanisme universal itu. Nah, ini akan kita bahas sedikit karena menyangkut bukan hanya kesastraan Indonesia tahun itu, tapi hal-hal lain sampai sekarang. Di sini ada gambar Menara Babil. Di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, disebut bahwa sejumlah orang ingin membangun satu menara besar. Pernah dengar kan ceritanya? Ada yang belum pernah dengar? Ya, saya ceritakan aja bagi yang belum. Membuat menara yang tinggi untuk semua orang agar tinggal di situ dan berbahasa sama dan saling bisa komunikasi dengan lancar. Tapi Tuhan mendengar itu dan Tuhan menghancurkannya. Manusia dipecah-pecah lagi dan seperti sampai sekarang. Alegori ini bisa dijadikan persoalan, apakah manusia memang ditakdirkan untuk dipecah-pecah? Dan kalau manusia ditakdirkan untuk dipecah-pecah, mengapa ada keinginan untuk membangun menara bersama? Ini masalah filsafat yang juga menyangkut nanti masalah politik. Tapi kembali kepada persoalan di Indonesia, istilah humanisme universal yang sebetulnya kabur ditemukan atau diperkenalkan oleh Habib Yasin di tahun 50-an. Habib Yasin, kritikus sastra terkemuka waktu itu, memperkenalkan istilah humanisme universal dan berdasarkan satu tulisan di majalah Gema Suasana yang terbit tahun 48 Desember dengan editor penyair-penyair muda yang waktu itu sudah menonjol, Haidar Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin. Di dalam nomor pertama dari Gema Suasana ini, waktu itu Jakarta tahun 48 sedang dalam setengah pendudukan Belanda. Kita tahu bahwa tahun 45 kita menyatakan kemerdekaan. Tahun 47 Belanda mengirimkan pasukan untuk mengambil alih lagi Republik, dan pertempuran terjadi di mana-mana, termasuk di Jakarta. Dalam pertemuan di Jakarta misalnya komunis Simanjuntak, Kornel, tertembak dan kemudian dia sakit ke Jogja, dimakamkan di Semaki kalau tidak salah. Di dalam Gema Suasana ini nadanya justru anti pertempuran. Nadanya justru menganjurkan adanya hilangnya semangat eksektarianisme, dalam hal ini nasionalisme. Dalam nomor pertama itu dikutip
kata-kata dari Sarojini Naidu, seorang perempuan pengikut Gandhi, yang mengatakan bahwa unsur buruk dalam kesusastraan ialah memberikan titik berat pada perasaan kebangsaan yang sempit. Pandangan yang ia anjurkan adalah mengusung mimpi persatuan dan perikemanusiaan. Majalah Kembang Suasana memang dasar Khairil mau cukup provokatif dan dimulai dengan statement bahwa diterbitkan untuk menembus kabut dan hawa busuk yang mendominasi pers Indonesia waktu itu, yang tentu saja mengobarkan semangat nasionalisme karena Indonesia sedang terancam. Nah, suara Khairil dan teman-teman ini menimbulkan marah Habib Yassin. Habib Yassin tidak setuju pada humanisme yang disebut humanisme universal ini. Dia mengatakan, kemudian dia kirim surat pada Auh Kartadimaja bahwa bagi Yassin, baginya tidak pantas di tengah pertempuran itu menganjurkan suasana perdamaian. Ini akan melemahkan semangat perlawanan kita. Nah, menarik sekali bahwa Habib Yassin menolak humanisme universal. Banyak orang sekarang melihat Manikebu sebagai pendukung humanisme universal. Ya, karena orang tidak membaca lagi. Sekarang orang kan yang bagus adalah lekra. Semuanya adalah yang dibredel oleh Soeharto kan. Jadi apa yang dibredel Soeharto pasti bagus. Nah, ada yang bagus, ada yang tidak. Tapi akhirnya terdapat suatu misreading, label saja bahwa Manikebu adalah pendukung humanisme universal. Ketika tahun 63 diumumkan manifest kebudayaan, maka ini dikemukakan lagi. Sebetulnya di dalam manifest kebudayaan pernah ada yang baca nggak teksnya? Nggak ada kan? Nah, itu kecil sekali. Di situ disebutkan bahwa manifest kebudayaan tidak setuju humanisme universal kalau ini mengaburkan antara kawan dan lawan. Tapi setuju bila ini mengangkatkan bahwa sastra dan kebudayaan, kesenian itu mempunyai nilai-nilai yang tidak hanya nasional, tapi juga universal. Jangan lupa bahwa itu tahun 63 di bawah demokrasi terpimpin. Di bawah demokrasi terpimpin, retorik yang kuat adalah revolusi, militansi, ganyang konfrontasi. Karena itu memang tidak pada tempatnya kalau disuarakan lagi humanisme universal seperti dalam Gema Suasana. Manifest kebudayaan waktu itu mengatakan ya kita setuju kalau ini, tapi kita tidak setuju kalau itu. Tapi tentu saja didistorsi, dipelintir dan kemudian menjadi stigma sampai sekarang dan malah menjadi kampanye untuk menyerang manifest kebudayaan. Aidit mengatakan bahwa Manikebu itu mau menelikung atau manipul doktrin dari yang resmi waktu itu yang jadi doktrin negara dan kita harus belajar semuanya itu untuk mengebiri manifesto politik Bung Karno agar rakyat tidak mengenal dan melawan musuh-musuhnya. Tentu saja ini tidak benar, tapi itu yang menang dan perdebatan tidak berlanjut karena manifesto kebudayaan dilarang dan kita semua tidak bisa menulis atau menjawab. Maka perdebatan berhenti. Nah, sebetulnya menarik bahwa seharusnya kita kalau ada kebebasan waktu bersuara, tapi tidak ada kebebasan, menggali terus apa itu humanisme universal. Karena masalah ini sebetulnya menyangkut punya akar dalam semangat modernisasi yang dianut dan didorong oleh para cendekiawan Indonesia
baik Bung Karno, Syahrir, Tan Malaka, Takdir Ali Syahbana, hampir semuanya, yang sebetulnya mengangkat sosok manusia di dalam pusat sejarah. Itulah humanisme. Meskipun tidak jelas sebetulnya apakah manifest kebudayaan yang menulis Wiratmo Sugito, dan sebenarnya kami tidak, waktu saya ikut tidak ada perdebatan soal itu, karena juga pengetahuan kita umur saya waktu 22 tahun, jadi tidak tahu betul apa humanisme yang sebetulnya di sana yang terjadi dah. Sebetulnya humanisme ini kan diambil dari pemikiran Kant di akhir abad 18. Ini Immanuel Kant. Menarik Immanuel Kant itu karena, ya ini nggak begini sih, ini karikatur aja. Immanuel Kant itu filosof yang memikirkan dunia, seluruh dunia, tapi dia tidak pernah keluar dari kota ini. Kotanya sangat membosankan, tapi dia tahan. Sekarang bagian dari Rusia, dulu bagian dari Jerman, Königsberg namanya, dan dia nggak perlu keluar dari situ semeter pun tidak pernah. Dia rutin tiap pagi jalan, gitu. Sehat tapi ya membosankan. Saya kira orang yang membosankan karena itu nggak kawin, jomblo, humanisme jomblo sebenarnya. Nah di bulan Desember 1784, Kant, nggak perlu saya kutip, tulis kan, Kant, Immanuel Kant, nggak perlu ya, merumuskan jawabannya dalam suatu berkala bulanan namanya Berlinske Monatsschrift, bulanan Berlin. Ditanya apa itu pencerahan. Saya kira waktu itu orang mulai ingin menjawab persoalan yang terjadi zaman itu ketika agama-agama mulai krisis. Ketika dogma agama mulai dipertanyakan. Dan selama itu agama dianggap menjadi tempat ampuan dari manusia untuk menjawab persoalan-persoalan. Nah, Kant mengatakan bahwa pencerahan terjadi ketika manusia mandiri, ketika manusia melepaskan diri dari pengampuan yang dibuatnya sendiri dan berani menggunakan nalarnya. Seruan Kant yang termasyhur adalah sapere aude, beranikan dirimu untuk mengetahui, untuk bertanya. Dari sinilah modernitas lahir, karena manusia diangkat bebas dan bisa mengalahkan alam, bisa menghilangkan diri, membebaskan diri dari dogma. Dengan demikian, humanisme adalah pengukuhan manusia sebagai subjek. Subjek ialah individu yang tidak gentar, bebas dalam menggunakan nalarnya. Bahasa Latinnya subjectum, dalam arti dasar dan substansi yang mendahului hal ihwal. Dan itulah manusia. Dengan kehadiran subjektum ini, dunia luar, dunia objek-objek mendapatkan bentuknya, jenisnya, manfaatnya, maknanya. Jadi kita kan manusia punya persepsi kategori-kategori, kata Kant di sini. Misalnya mengenai ruang, maka dunia itu dilihat mengikuti kategori dalam manusia yang ditentukan manusia. Tidak begitu jauh, meskipun berbeda dari rumusan René Descartes beberapa, saya kira 2 abad sebelumnya, yang mengatakan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Maksudnya saya meragukan semuanya tidak ada kecuali saya yakin bahwa saya sedang berpikir, bahwa ada saya yang berpikir. Nah, itu yang dia yakini. Dengan keyakinan itu maka dunia mulai diakui oleh subjek ini. Ada dualisme dalam Descartes, res cogitan dan res extensa. Dunia yang memikirkan dan dunia yang dipikirkan. Tapi di situ juga manusia menjadi sentral.
sama dengan di zaman Renaissance di abad 14. Nah, di dalam hal ini, dengan semangat ini, maka pengaruhnya tentu saja masuk ke Indonesia. Nah, salah satu pendukung dari semangat ini adalah Takdir Ali Syabana. Ini pakai pakaian Bali tapi dia sebenarnya nggak suka. Ini untuk gaya aja deh. Takdir ini adalah, kita tahu, berkali-kali menganjurkan agenda modernisasi. Kebudayaan bangsa Indonesia yang lama, katanya, yang berorientasi kepada adat istiadat, harus diganti dengan sikap hidup yang baru, yang berorientasi ke masa depan, kepada cita-cita yang senantiasa mendorong untuk mengadakan perubahan dan perbaikan dalam segala lapangan hidup. Untuk itu, kata Takdir pula, orang Indonesia harus melihat pengalaman di Barat. Karena Barat sebenarnya nggak pernah jelas, tapi waktu itu kata Barat adalah penanda bagi semua yang di Eropa dan Amerika dan yang bukan Asia lah. Sama dengan kalau kita Timur itu jelasnya ya kalau kita lihat Barat. Kalau kita Barat baru kita tahu Timur. Apa itu kita nggak tahu. Untuk itu orang Indonesia harus melihat pengalaman di Barat, manusia dari zaman Renaissance. Takdir tidak berbicara tentang pencerahan Kant, mungkin dia tidak tahu atau sengaja saya tidak tahu. Jangan lupa bahwa waktu itu bacaan terbatas tahun 30-an itu, biarpun mereka berbahasa Belanda dan umumnya berbahasa Jerman. Yang ditunjuk adalah Renaissance di abad 14, yang sebetulnya memang manusia menjadi sangat penting. Karena misalnya waktu zaman Renaissance, bagi yang senang seni rupa seperti Mas Syakib itu, zaman Renaissance misalnya ditemukan perspektif. Dulu itu orang melukiskan perspektif. Yang belakang lebih tinggi atau nggak peduli, kayak lukisan Bali. Di zaman Renaissance ada perspektif. Jadi kalau gambar itu nggak ada, ini. Maka yang jauh kelihatan jauh. Kenapa? Karena di situ manusia menentukan, melihat, ini dimulai dari penemuan perspektif itu oleh seorang arsitek, melihat menjadi ukuran. Kalau melihat ke sana maka yang jauh kelihatan jauh, yang dekat kelihatan dekat. Jadi manusia menjadi ukuran dunia. Ini mulainya perspektif dan mulainya manusia menjadi penting. Karena setelah Renaissance banyak lukisan manusia kan menjadi menonjol sekali. Michelangelo, Leonardo DiCaprio ya, Da Vinci ya, dan yang lain-lain, itu manusia sangat menonjol. Sebenarnya kalau kita lihat di tahun lukisan medieval, lukisan Kristen di zaman sebelumnya itu kan jentrek aja itu, nggak karuan. Ya nggak karuan menurut kita. Tapi setelah itu kelihatan bahwa manusia menonjol. Oleh waktu itu juga penemuan-penemuan ilmu kan berkembang dengan pesat. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari pengalaman Islam agak terlambat 6 abad. Tapi itu yang kemudian oleh Takdir sejak itu bertambah lama bertambah kuat dan berbuahkan kecakapan serta inisiatif, menghasilkan rasionalisme dan Sakligkeit. Sakligkeit itu kelugasan, tidak bertele-tele, business-like, nggak basa-basi, ya pokoknya kayak orang bisnis bener, nggak ada waktu yang lain. Jadi tenaga yang timbul dari Renaissance menurut Takdir adalah organisasi dan ketajaman pikiran, kemampuan organisasi, dan dengan demikian kemajuan menjadi dahsyat dan menguasai dunia. Pendukung Aufklärung, penceraman yang kedua yang paling lebih outspoken, lebih
jelas adalah Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur adalah seorang humanis dalam arti itu, yang mengagungkan manusia. Abu Manis sebagai orang Kantian seperti Takdir. Takdir dan Pramudia keduanya dalam posisi politik yang berbeda, tapi pada dasarnya mereka sama dalam menganut humanisme. Nah, kata dalam Bumi Manusia misalnya dikatakan ilmu pengetahuan semakin banyak melahirkan keajaiban. Dongengan leluhur sampai malu tersipu. Tak perlu lagi orang bertapa bertahun-tahun untuk dapat bicara dengan seseorang di seberang lautan. Orang Jerman telah memasang kawat laut dari Inggris sampai India. Ini ditulis waktu itu kan di zaman awal abad ke-20, sehingga telepon itu lebih hebat dari yang sekarang kita lihat. Sekarang Pram bisa mengatakan orang Amerika bisa tanpa kawat bisa bicara sama kita. Kalau kita baca juga dalam nyanyi sunyi kedua, nyanyi sunyi seorang bisu, Pram mengatakan, walaupun manusia itu sesungguhnya tidak ada tanpa keterangan, tanpa keadaan, tanpa syarat-syaratnya, jadi manusia tidak akan ada tanpa kondisi sekitarnya, tanpa konteksnya, tapi dia lebih primer, lebih agung, mengatasi segala di sekitarnya itu. Nilai-nilai bisa didudukkan pada tempatnya hanya oleh manusia. Tanpa manusia, keterangan, keadaan, dan syarat-syarat itu juga tidak ada. Yang ada hanyalah sunya, kalau meminjam kata dari umat Buddha. Jadi dalam nyanyi sunyi itu juga Pram mengirim surat pada anaknya dan mengatakan kekagumannya pada pikiran seorang Katolik di Prancis, Pierre Teilhard de Chardin, yang ditafsirkannya sebagai kelanjutan Renaissance, humanisme, dan Aufklärung. Ia menyambut zaman kemenangan ilmu pengetahuan, kata Pram, di mana posisi manusia tidak terbantahkan. Dunia telah dibangun oleh manusia dengan kemampuannya yang terbaik, yang maksimum. Adalah munafik mengajarkan tentang ketidakmampuannya, kekecilannya, ketiadaan artinya. Pram seorang humanis dalam arti ini, manusia adalah pusat dunia, juga seorang yang modernisator. Dalam kalau kita baca catatan di Pulau Burukan, dia tidak suka ada wayang. Dia mengatakan setelah wayang tutup, dewa-dewa pergi, manusia apa? Dia memang tidak, dia sama dengan takdirnya. Cuma orang tidak pernah ingat ya, nggak pernah studi. Nah, dengan dunia pemikiran Indonesia waktu itu memang kan kita belum sepenuhnya dalam dunia modern, bahkan baru sedang diambang. Jadi bisa dimaklumi kalau Pram, Takdir, bahkan juga Sujatmoko, Buyung Saleh, Tan Malaka belum mengetahui atau belum mengenal zaman ketika humanisme digugat. Humanisme digugat karena sejarah menunjukkan bahwa gambaran tentang prestasi manusia kemudian terbukti tak secerah dan berkilau seperti yang diproyeksikan optimisme Takdir dan Pramudia Anantatur. Di tahun 44, ketika Perang Dunia masih penuh api dan puing, dua orang filosof Jerman yang keturunan Yahudi karena itu melarikan diri ke Amerika karena kalau tidak dia masuk kamar gas, menuliskan kritiknya yang tajam dan bersejarah dalam buku Dialektik der Aufklärung, dialektik dari pencerahan. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat bahwa dunia sudah mengalami Nazisme, fasisme, Stalinisme, kekuasaan totaliter yang lain, kapitalisme,
yang memperlakukan manusia dan hasil kerjanya sebagai satuan-satuan yang hanya dihargai dengan nilai tukar. Dan ilmu dan teknologi gagal memenuhi janjinya. Modernisasi memang, dunia modern, kata Max Weber yang bukan seorang bagian dari temannya Adorno sama Horkheimer, mengatakan bahwa pada akhir dari dunia modern adalah manusia masuk dalam kandang besi. Karena kalau kita masuk ke dunia modern kan jam ditentukan, ini dia semua jam bis juga. Kita nggak, kalau di Indonesia kan agak sembarangan, agak asik juga. Kalau di sana teratur karena harus semuanya efisien. Nah, tapi itu juga kata Adorno, manusia diangkut ke dalam konformitas. Emansipasi tidak terjadi. Alegori dari yang paling bagus dari zaman kapitalisme dan Aufklärung adalah dunia modern yang dibikin filmnya oleh Charlie Chaplin. Film yang luar biasa. Kita lihat Charlie Chaplin, nonton film ini ya. Dia menjadi bagian dari skrup pabrik, bagian dari alat kapitalisme. Charlie Chaplin seorang simpatisan komunis, kemudian kaya jadi kapitalis tapi tetap kiri. Karena itu dia tidak boleh masuk Amerika dulu. Amerika kan agak geblek kayak sekarang juga. Ini kritik yang luar biasa dan itu terjadi di mana-mana. Akhir terus-terusan pemikiran ke Herbert Marcuse, kalau yang pernah dengar, yang menunjukkan bahwa manusia menjadi hanya benda-benda, terjadi perasingan, kealienasi. Manusia membangun mesin, tapi mesin itu menjadikan dirinya menjadi dirinya alat. Dia menyembah mesin itu, seperti orang membuat berhala itu dia sembah. Sebetulnya ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu sebenarnya dia melawan alienasi, supaya manusia jangan tunduk pada apa yang diciptakannya. Nah, tidak berarti FPI benar, karena nggak berpikir begitu. Nah, keadaan ini memang merata di dalam dunia modern tahun itu, dunia yang penuh dengan luka-luka perang. Nah, tapi sebelum Adorno dan Horkheimer ya, dan lain itu ada Nietzsche. Oh, ini ilustrasi lain, ini Walter Benjamin, dan di kanannya adalah lukisan Paul Klee disebut Angelus Novus. Dia sebut ini malaikat sejarah. Ini adalah, kata Walter Benjamin yang tulisannya sering susah dipahami, malaikat sejarah itu malaikat yang terbang tapi menghadap ke belakang dan maju pesat, tapi yang ditinggalkannya adalah puing-puing makin menggunung. Ini menurut dia gambaran dari dunia modern. Walter Benjamin memang bagian dari masa Frankfurt, dan dia mati di perjalanan bunuh diri di pegunungan antara Prancis dan Jerman ketika mau melarikan diri dari Nazisme. Orang yang brilian sekali. Nah, sebelum itu adalah Nietzsche yang menganggap bahwa pemujaan pada manusia, pada subjek itu adalah salah. Bagi Nietzsche, subjek itu sebagai ego yang berpikir sebetulnya bermula dari salah kaprah bahasa. Yaitu ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalau kita nggak belajar tata bahasa, jangan-jangan kita nggak punya itu subjek. Nggak bisa menganalisa bahasa kita kan. Seperti itu. Nah, yang dengan itu kita menganggap bahwa ada subjek yang utuh sebelum dan sesudah proses berpikir. Ada ego yang otonom dan lebih luhur ketimbang dunia.
yang lebih di atas tubuh, karena kesadaran intelek itu mengatasi tubuh. Kalau kita ingat, ini sejak Plato ini, bahwa Plato otak itu rasional, itu mengatasi bagian-bagian bawah nafsu, semangat dari manusia. Dan tapi Nietzsche mengatakan itu nggak benar. Manusia adalah tubuhnya juga, manusia adalah nafsunya juga, semangatnya, dan manusia itu tidak bisa lepas dari sejarah, dari ruang dan waktu. Ego dalam pandangan humanisme bagi Nietzsche adalah pengganti Tuhan yang monotheistis. Dalam Also Sprach Zarathustra, Nietzsche lebih suka menyebutnya sebagai Panglima Akbar yang membanding, menjinakkan, menaklukkan, menghancurkan. Dan ia akhirnya sendiri kan semuanya mati di bawah kekuasaannya. Dia sendiri berpaling dari hidup karena hidup sudah tidak ada lagi, dan dia mati. Dengan kata lain, bagi Nietzsche, tak ada ego yang melampaui dunia, transendental, yang padu, yang koheren, yang identik dengan dirinya sendiri, sehingga dia bisa mengatakan, saya benar-benar adalah saya, yang tidak tersentuh oleh ruang dan waktu, menjadi dasar dan sumber yang tunggal dari segala hal. Itu semua adalah ilusi dari pencerahan. Kita tahu bahwa Nietzsche tidak merayakan rasionalisme. Dia merayakan vitalitas, semangat, dan bagi dia rasionalisme membekukan kehidupan. Kita tidak lagi spontan, kita tidak lagi bisa menari, karena selalu harus diatur, harus dikalkulasikan, menguntungkan atau tidak, ya kapitalisme, dan juga teknologi. Sehingga kegembiraan dan kebebasan menghilang. Nietzsche mengatakan bahwa saya menyembah Tuhan yang menari. Tuhan yang tidak menari tidak disembah karena kakinya berat, penuh dengan beban. Kalau menari kan melincah dan indah. Nah, selain Nietzsche juga kemudian Freud mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari kesadaran yang di atas, terus pra kesadaran dan bawah sadar. Ada ego, super ego di atas sekali, dan id di bawah sekali. Super ego itu yang mengontrol kita, nafsu kita. Ego itu adalah campuran antara nafsu kita dan artikulasi kita ke dunia sosial. Dan ini berkembang terus sampai ke psikoanalisa lain seperti Jacques Lacan dari Perancis yang mengatakan bahwa subjek manusia itu terbelah, ya, karena ada bagian yang tidak sadar, ada bagian yang kemudian harus menyesuaikan diri dengan tata simbolik kata-kata manusia. Jadi anak-anak itu ketika lahir dia tidak mengenal sebenarnya dirinya itu satu. Kalau dia lihat di cermin baru tahu dia satu, padahal itu tidak satu karena dia banyak sekali hal yang bergerak dalam dirinya. Tapi karena cermin mengatakan satu, lalu dia disebut satu, lalu bahasa mengatakan dia satu, dan diberi nama dia satu utuh seolah-olah. Tapi padahal tidak. Nah, ada seorang psikoanalis yang terkenal, perempuan, Julia Kristeva, yang mengatakan bahwa subjek itu selalu subjek dalam proses. Tidak pernah mandek, selalu berubah, selalu ditantang, selalu penuh dengan ketidakpastian dan segala kemungkinan. Nah, dengan kritik pada, saya kira banyak yang sudah membaca ini, kritik anti-humanisme ini ada beberapa persoalan yang perlu dijawab. Ketika manusia dianggap tidak sepenuhnya bangunan rasional, ketika ia hadir dalam ruang dan waktu tertentu, bukan sebagai satuan nalar, maka bagaimana ia bisa universal? Karena kalau kita
berada dalam dua ruang dan waktu dengan tubuh yang terpisah-pisah, kita kan berbeda dengan orang lain. Sepenuhnya nggak ada hubungan kan. Kalau dalam rasional, maka rasio kan mengabstraksi kehidupan. Misalnya abstraksi itu begini. Ini meja, tapi sebetulnya kata meja itu mewakili satu ide meja, dan yang abstrak ini bukan sama dengan meja ide-ide. Nah, abstraksi itu hanya bisa dicapai dengan intelek. Yang universal itu bisa dicapai dengan akal. Kalau kita pakai panca indera, maka yang adalah yang konkret, yang kelihatan, yang berubah, yang fana. Nah, jelas ya? Nanti bisa ditanyakan. Nah, kalau sudah demikian, adakah manusia yang universal? Di bulan November 1784, Kartikel Kant menulis lagi dalam majalah yang sama untuk mengedepankan suatu ide tentang sejarah universal. Di sini ia menggunakan satu proyek yang sifatnya teoritis ke arah tercapainya suatu masyarakat yang kosmopolitan, yang tidak terpecah-pecah dalam bangsa dan lain-lain. Jadi masyarakatnya John Lennon dalam Imagine. Nah, jadi Kant, juga John Lennon, mengasumsikan ada yang universal dalam manusia. Meskipun dia terbatas dalam ruang waktu tubuhnya, tapi rasionya bisa mencapai, melintasi itu, dan itu memperkuat dirinya, mengatasi dunia, dan itulah terjadinya perubahan dan pembangunan dan sebagainya. Tapi yang menjadi problem adalah manusia macam ini sebetulnya yang dimaksudkan Kant itu apa betul manusia pada umumnya? Apakah ini tidak hanya manusia Eropa? Memang Immanuel Kant, tokoh dari humanisme universal ini, pernah dipersoalkan apakah dia tidak juga bagian dari prasangka Eropa yang hanya melihat Eropa, apalagi dia tidak pernah keluar dari kota yang membosankan itu. Jadi dia di tahun 1775 dia menulis satu artikel tentang ras-ras manusia yang berbeda-beda. Nah, tidak jelas apakah dia melihat ini sebagai hierarki rasial, perbedaannya itu adalah perbedaan yang fundamental, ataukah dia hanya deskriptif tentang ras. Saya sendiri belum baca, tapi debat mengenai ini cukup lama, dan ada kecurigaan dan memang dia tidak bisa melepaskan dari Eurocentris. Manusia yang dilihat sebagai adalah manusia Eropa yang dia kenal. Laki-laki, kulit putih, dan di Eropa. Nah, gugatan terhadap kecurigaan pada universalitas ini di akhir abad 20, tidak lama yang lalu, itu menimbulkan yang disebut politik identitas, identity politics. Dalam politik identitas, kelompok-kelompok, kaum-kaum menyatakan saya berbeda. Saya adalah partikular. Saya tidak universal. Saya berbeda dengan kamu dan saya punya hak juga. Ini dimulai dengan sehat oleh kaum feminis yang selama ini tidak diakui. Lalu dia bergerak untuk diakui. Orang hitam juga demikian. Jadi mengukuhkan diri dengan menekankan perbedaannya, bukan persamaannya dengan yang lain. Karena kalau persamaan, dia tenggelam dalam ide universalitas yang tadi dianggap eurosentris itu. Nah,
Maka berkembanglah identity politics di mana-mana dan kadang-kadang menjadi berlebihan. Seolah-olah perempuan dan laki-laki secara ada esensi sendiri yang berbeda-beda. Seperti sebetulnya mengulangi prasangka Kant bahwa manusia mempunyai hakikat esensi yang tidak berubah oleh sejarah. Nah, identity politics kadang-kadang demikian. Seolah orang Cina ya akan jadi orang Cina seluruhnya, kan orang Cina itu apa deh? Ada esensinya. Orang Cina adalah begini-begini, kan suka dikatakan orang Jawa begini-begini. Akibatnya apa? Segregasi, apartheid. Karena identity politics mengeras, bukan lagi merayakan perbedaan, tapi merayakan identitas berbeda. Identitas itu adalah pembekuan dari perbedaan. Identitas itu mengukuhkan yang berbeda, lalu diformalkan. Sedang perbedaan itu bisa terjadi pada diri saya, pada orang Cina, orang Jawa, bisa terjadi setiap kali. Tidak beku, mengalir terus. Jadi berbeda antara identitas dan perbedaan. Karena itu saya suka, sering sekali saya katakan bahwa menerjemahkan identitas dengan jati diri itu menyesatkan. Karena jati diri itu soal jati itu kan benar. Diri. Nggak ada diri yang benar, bagaimana kita tahu? Lalu seolah menjadi berhala sendiri. Terjadi reifikasi. Terjadi pembekinan patung pada identitas kita. Sebagai contoh, kalau kita ke Taman Mini itu, semua identitas dibekukan dalam rumah-rumah itu. Sambil melenyapkan yang lain. Saya sering kasih contoh, kalau kita lihat di Taman Mini, maka rumah Jawa ya Jogja, rumah Kudus nggak ada. Sumatera Barat ya rumah Gadang, rumah Mentawai nggak ada. Jadi setiap kali identitas dirumuskan, ada yang hilang, ada yang dipendam. Sama dengan ketika mengatakan bahwa ketika manusia dirumuskan menjadi ini, maka yang tidak ini adalah bukan manusia. Nah, politik identitas ini menjadi sangat merisaukan, apalagi makin lama makin fragmentasi yang besar. Kalau kita berada dalam fragmentasi yang menyebar, bagaimana kita bisa membuat perubahan? Seorang filosof dari Zizek itu namanya? Ya? Ya? Iya, dari mana? Bukan Serbia. Bukan. Tapi nggak penting lah, karena dia orang gila. Jadi dia mengatakan bahwa ini fragmentasi ini kan ditopang oleh sistem kapitalisme. Dan bagaimana kita mengubah sistem kapitalisme kalau kita meneruskan fragmentasi terus? Sebuah gerakan perubahan adalah gerakan politik, dan gerakan politik tidak mungkin tanpa mengajak yang lain. Untuk mengajak yang lain harus ada suatu pertemuan dengan yang lain. Jadi segregasi apartheid yang timbul dari identity politics itu melemahkan usaha pembebasan. Karena itu beberapa kritik dari kalangan kiri dan Marxis mengenai pandangan pasca strukturalis ini yang merayakan perbedaan sampai dasar itu mulai terdengar. Nah, tapi bagaimana merumuskan persamaan? Apa betul manusia universal ada? Apakah universalitas itu sesuatu yang sahih? Karena toh dulu universalitas ternyata menimbulkan sosok yang sepihak juga. Kalau kita mengatakan manusia universal adalah begini-begini, maka jangan-jangan ini proyeksi kita tentang diri kita. Nah, mungkinkah ada universalitas tanpa kepalsuan ini? Ada 3 macam
ini kata Zizek, ada 3 macam pendekatan pada universalitas. Yang pertama adalah pendekatan Descartes. Rasionalitas itu mengakui, menimbulkan, membentuk universalitas. Seperti saya katakan tadi, dengan abstraksi maka semua kelihatan satu universal. Kita kan mengabstraksikan Indonesia soal satu Indonesia, abstraksi sebenarnya. Dalam partikularnya kan banyak. Jawa juga begitu. Nah, dalam pendekatan Descartes maka semua kan di bawah tatapan akal budi, sehingga semua adalah universal. Yang kedua adalah Marxisme. Marxisme mengangkat satu kelas, satu kaum menjadi kaum yang universal, yaitu proletariat. Sebetulnya kesalahan dari kaum Marxis, terutama kaum mu'alaf Marxis yang sekarang banyak, itu bahwa Marxisme itu anti universal. Karena kaum proletariat itu tidak bisa bertemu dengan kaum borjuis. Itu teori PKI tahun 60-an. Padahal yang dimaksudkan dalam Marx adalah proletariat menghendaki pembebasan manusia dari kelas. Nah, semua bebas. Jadi untuk semuanya, proletariat tidak berjuang untuk dirinya sendiri, karena setelah masyarakat komunis tercapai, proletariat hilang kan. Nah, karena itu disebut proletariat adalah kelas yang universal. Apakah ini tercapai soal lain. Tapi universalisme itu ada dalam Marxisme. Yang ketiga, tapi ini menjadi problem juga. Apakah di dalam sejarah ini tidak pernah terjadi universalitas yang semacam ini? Tidak pernah ada masyarakat tanpa kelas sehingga semua menjadi sama universal. Kegagalan eksperimen Marxisme-Leninisme tidak berarti kegagalan Marxisme. Kegagalan Marxisme-Leninisme menyebabkan orang jera. Ini universalitas yang mungkin salah. Lalu ada yang ketiga, yaitu yang teorikan oleh Ernesto Laclau. Laclau ini aktivis buruh trade union di Argentina di zaman penindasan di sana. Kemudian dia orangnya pintar sekali, mungkin ke Inggris, jadi mengajar di Essex University. Dia menulis banyak buku dan dia mengatakan bahwa ada yang disebut universalitas itu selalu universalitas yang terjadi karena hegemoni suatu perspektif universalitas. Maksudnya di masyarakat, dalam perjuangan masyarakat itu selalu bagi dia adalah dimensi politik dari masyarakat itu harus diakui bahwa masyarakat terjadi konflik, antagonisme selalu terjadi. Nah, di dalam masyarakat itu ada banyak unsur yang berbeda-beda, masing-masing ekuivalen. Ekuivalen apa ya? Senilai ya? Hah? Setara, equal, senilai barangkali. Di dalam di depan di kancah, di arena itu sebenarnya mereka senilai secara abstraksi juga. Tapi selalu ada perjuangan untuk ke arah hegemoni. Nah, ketika yang memegang hegemoni mencapai hegemoni, maka terjadilah universalitas karena semua yang menerima. Tapi itu bukan, itu tidak permanen, dan juga itu tidak tanpa cacat. Karena itu universalitas yang dikemukakan Laclau selalu berasumsi bahwa tidak ada perjuangan yang selesai. Selalu suatu ketika akan tidak stabil, berubah, tapi ada suatu momen ketika universalitas diakui. Untuk itu memang diperlukan suatu usaha. Untuk mencapai hegemoni itu diperlukan suatu
usaha bersama. Bisa dengan teror, tapi itu tidak akan mempan karena tidak akan ada legitimasi. Caranya adalah dengan melihat sesuatu yang universal yang ada pada kita, ada pada teman kita, kelompok lain. Ya, jadi misalnya di zaman sekarang, misalnya kita mau memperjuangkan hak-hak Ahmadiyah yang ditindas, Syiah yang ditindas, LGBT yang ditindas, maka kita harus menawarkan bahwa ada sesuatu yang diperjuangkan bersama, tidak terpisah-pisah dalam segregasi. Jadi ada sesuatu yang universal yang diperjuangkan bersama, dan itulah yang menjadi diisi sama-sama. Suatu ketika misalnya hak-hak asasi minoritas ini tercapai, ide tentang hak asasi tercapai, tapi itu diterima oleh semua orang, tapi mungkin suatu ketika harus siap untuk berubah. Karena masyarakat selalu dalam keadaan pergulatan politik sebetulnya. Tidak pernah ada yang kekal. Nah, hal yang disebut universal itu oleh Laclau disebut empty signifier, penanda yang kosong. Sesuatu yang tidak ada, sebetulnya seolah-olah kosong, yang kita isi, oh ini keadilan. Nah, kita mengisi bagaimana tafsir kita keadilan, kita samakanlah. Tapi sebenarnya dikosongkan, karena kalau kita sebut keadilan adalah begini-begini, maka yang lain belum tentu mau. Jadi selalu dikosongkan, tapi sebetulnya harus memberikan appeal yang besar. Tanpa appeal yang universal ini, tidak mungkin kita bergerak mengadakan perjuangan politik. Jadi ada sesuatu yang tidak hanya dihayati sebagai sama, tapi dirasakan sebagai dorongan yang bagi banyak orang. Laclau suka mengutip Sorel yang mengenai pemogokan umum. Di dalam perjuangan buruh itu ada pemogokan umum, seluruh kota mogok, apa aja. Kalau orang berjuang ke situ, maka biasanya lebih intens kan, karena ini untuk semua orang. Tapi untuk dirinya, golongan sendiri, dia kurang intens. Jadi dia korbankan untuk semua orang. Nah, di situ baru universalitas tercapai. Karena itu di dalam novel Pramudia yang pernah saya kutip, Keluarga Gerilya, itu kan Saaman mengatakan saya korbankan diri saya, bapaknya dia bunuh untuk tanah air. Dia mengosongkan dirinya untuk sesuatu yang bersama-sama, kepentingannya, latar belakangnya, dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan yang universal dapat dicapai, meskipun untuk sementara. Nah, sekarang kita lihat ISIS ya. IS itu sebagai perjuangan yang militan luar biasa, sama dengan Saaman. Karena semuanya dikorbankan. Bahkan ada yang menembak ibunya sendiri kan. Ada satu adegan ketika ibunya mengeluh, disuruh tembak-tembak. Tapi yang berbeda dengan perjuangan seperti Saaman adalah bahwa IS tidak mempunyai appeal universal karena takfir meniadakan orang lain. Orang lain adalah kafir, ditutup universalitas. Lalu dia berjuang sendiri. Dia akan bertahan sampai kapan? Perjuangan Partai Komunis dulu berbeda. Partai Komunis selain mempunyai gerakan internasional juga mempunyai appeal universal ketika zaman tahun 50-an di mana-mana
mengadakan gerakan perdamaian. Jadi orang banyak intelektual juga tertarik. ISIS tidak pernah gitu. ISIS lebih baik orang lain dibunuh, dimusuhi gitu. Dia akan lama-lama akan terisolir karena itu bukan kodrat, bukan tendensi dari pergerakan politik, itu pergerakan teror. Ya, sama seperti yang di zaman dulu kaum asasin ya. Itu apa jadinya? Ya, membunuh banyak, tidak ada hasilnya. Kalau IS mau melawan Amerika, jangan tanya ada. Amerika kerepotan tapi tidak akan jatuh sama sekali. Jadi untuk apa saya nggak tahu, tapi saya pikir IS adalah contoh dari gerakan yang tidak mengakui universalitas. Dan itu akan tidak bisa diharapkan akan bertahan lama. Karena pelajaran dari sini adalah bahwa di dalam kehidupan masyarakat, pertama adalah selalu ada perjuangan untuk hegemoni. Hegemoni tidak berarti jelek, tapi juga kesadaran bahwa hegemoni ini selalu terbuka dan sementara. Dan karena itu yang penting adalah mengukuhkan suatu universalitas yang tanpa menyebabkan hilangnya yang partikular, karena semuanya adalah cerminan dari yang partikular, hanya dikemas sebagai atau digerakkan sebagai yang universal. Hanya dengan ini mungkin persoalan-persoalan sosial politik akan berjalan. Saya nggak tahu apakah ini rumus, tapi apakah ini suatu deskripsi atau suatu norma. Kembali pada kata-kata permulaan mengenai humanisme universal, sebetulnya sudah saatnya kita melihat lagi dokumen-dokumen lama dan belajar lagi, karena di dalam apa yang dikatakan humanisme universal itu, pertama tidak benar bahwa Manikebu itu adalah pendorong humanisme universal seperti dikatakan PKI dan para mu'alaf Marxis. Juga ada hal yang penting, misalnya dikatakan bahwa karena itu perjuangan tidak pernah selesai. Karena manusia dengan segala kelebihannya pada akhirnya terbatas. Sekian aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada pertanyaan, kita pulang aja. Ya. Ya, nama? Pak, ini saya Arif. Saya penasaran kalau yang paling gampang, biar ini kuliahnya sangat kompleks buat saya. Kalau menurut Pak Gun, kira-kira metode, ini udah langsung turun metode aja untuk mencapai hegemoni perspektif yang sama tadi, itu kira-kira yang real bisa kita lihat di sekitar kita tuh contohnya apa sih, Pak? Ya, sebetulnya kuliah saya selama saya sangat sederhanakan, malah pakai gambar biar seru. Metodenya ya seperti saya katakan tadi. Pertama, ini ada orang partai Solidaritas ya, Indonesia. Kalau kita mau berjuang, kita kan tidak bisa menang sendiri. Misalnya mau memperjuangkan Ahok jadi gubernur, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa hanya menutup pada diri sendiri. Dia harus merangkul yang lain kan. Nah, untuk merangkul yang lain, untuk mempunyai nilai perangkulan ini, maka dikemukakanlah, diakuilah, dirayakanlah suatu yang bisa diterima oleh orang lain. Jangan diri sendiri aja.
Mudah kan sebetulnya. Cuma harus dirumuskan apa yang bisa menjadi empty signifier, apa yang menjadi penanda yang kosong itu. Keadilan kah? Atau bukan? Biasanya keadilan. Meskipun harus dicatat bahwa keadilan itu tidak pernah jelas. Ketidakadilan kita tahu, tapi keadilan kita tidak pernah tahu. Karena itu satu yang universal, dan kalau dilaksanakan baru kita tahu bahwa itu terbatas, tapi menjadi apa yang disebut Hegel universal yang konkret universal. Ya, yang lain? Ya. Cek, ya, nama saya Aldo Pak. Saya ingin penasaran. Saya tertarik dengan Kok penasaran terus? Saya ingin menanyakan. Saya tertarik dengan konsep politik identitas dan segala macam. Kayaknya di era sekarang ini lagi naik daun politik identitas, di mana feminisme mulai naik daun, LGBT juga semakin banyak di masyarakat. Dan sebenarnya kan kalau dibandingkan dengan Bapak cerita awal tadi, dengan era universalisme, menurutku sekarang kayak hal yang berkebelakangan dengan semangat universalisme tadi sendiri. Menurut Pak Gunawan sendiri, apa yang terjadi? Kenapa malah ini yang naik di masyarakat, bukannya semangat untuk kebersamaan lagi? Apakah karena masyarakat sudah bosan dengan gagalan dari universalisme dan segala macam? Nah, itu menarik karena sebetulnya perjuangan LGBT, Syiah, Ahmadiyah itu sebetulnya bukan perjuangan partikular, karena ada unsur penindasan. Penindasan dialami dengan mudah oleh semua orang, sehingga melawan penindasan itu mengandung sesuatu yang universal. Seperti dengan di Amerika, ketika Martin Luther King bergerak untuk memperjuangkan orang-orang hitam, maka dia tidak ingin meniadakan orang putih. Mandela adalah contoh yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat gerakan kulit hitam di Afrika, maka kita bisa mengatakan ini kok identity politics, betul. Tapi tidak hanya itu, karena dia tidak menutup pintu bagi kelompok lain. Dia merangkul, dia mempunyai suatu appeal universal, bahwa kalau kita memperjuangkan sesuatu untuk kita, itu juga kita memperjuangkan untuk orang lain. Kata-kata Albert Camus yang selalu saya kutip adalah, saya berontak, maka kita ada. Bukan saya ada. Jadi, tadi perjuangan Syiah LGBT itu dalam satu hal identity politics, tapi di Indonesia dalam konteks ini adalah perjuangan ke arah ketidaktertindasan yang bisa terjadi pada setiap orang. Belum aja terjadi. Suatu dibiarkan akan kita terjadi juga. Ya, Sandra. Dua hal ya Mas Gun. 3 ya boleh. 2 agak berbeda tapi nyambung. Jadi yang pertama soal ISIS. Saya berharap Mas Gun betul bahwa memang tidak ada appeal universalism di dalamnya. Tetapi mungkin, apakah mungkin bahwa ada sekelompok orang yang jumlahnya tidak sedikit yang menganggap ada appeal dan ini kontradiktif. Saya tahu bahwa di dalamnya ada appeal universalism untuk kelompok tersebut yang melintasi batas kelas, melintasi batas gender, dan melintasi batas-batas yang lain kecuali batas agama. Jadi itu satu. Saya pengen dengar komentar Mas Gun soal itu. Dan kedua Mas Gun, bahwa ketika ini diturunkan menjadi politik yang lebih rendah daripada hal yang lebih tinggi, electoral politics, politik elektoral mensyaratkan jumlah orang, mensyaratkan jumlah suara yang masuk ke dalam kotak suara. Dan salah satu yang paling mudah untuk dilakukan justru adalah untuk membedakan kita dari mereka. Jadi bukan melunturkan identitas, tapi justru mengeraskan identitas, dan dalam konteks ini kembali adalah identitas mayoritas. Adakah hubungannya antara
electoral politics dengan kerasnya pengkotakan identitas, terutama makin tertekannya minoritas di saat sekarang yang kita lihat ini? Yang pertama memang pertanyaan yang penting ya, karena setiap identitas selalu sebetulnya abstraksi, selalu mengangkat yang lain. Seperti saya katakan tadi, kalau kita identitas Indonesia kan kita mengangkat juga menarik juga orang-orang seluruh Indonesia kan. Tapi ketika ini akan menjadi perjuangan yang memenangkan pembebasan manusia, artinya lebih umum, maka tidak cukup. Nazisme itu kan sebetulnya sama, tapi begitu dia mengatakan bahwa orang bukan Jerman, bukan Arya harus dihabis, Yahudi, Cigana, Slovak harus dibunuh, maka dia berhenti. Dan kembali dia seperti gerakan takfir. Ya, dengan kata lain, sebagai dinamika gerakan iya, tapi sampai suatu titik, suatu momen. Efektif ya, tapi sampai satu momen. Artinya juga tidak hanya itu tidak akan memberikan tidak memberikan nilai apapun yang punya appeal. Ya, kalau kita masih percaya bahwa pada akhirnya ada sesuatu yang menghubungkan manusia. Menurut saya distorsi dari poststrukturalisme adalah sama sekali tidak ada. Tapi sebenarnya ada. Dan itu terjadi sehari-hari. Dalam teori sih memang tidak ada. Harus ada, saya kira ada saat-saat di mana soal-soal keadilan menghimbau semua orang. Soal-soal kemerdekaan menghimbau semua orang. Sekali lagi rumusannya mungkin berbeda, tapi appeal itu ada. Sampai dengan appeal keindahan lah. Itu ada, tapi momentan, tapi ada, menyatukan kita. Jelas? Enggak? Saya ngerti maksudnya Mas. Ya, yang kedua electoral politics. Memang kembali pada masalah mobilisasi diperlukan identitas yang jelas, banner, slogan, ya. Tapi suatu masyarakat yang akan terjadi kan tidak bertahan dengan itu. Sekarang tinggal kita, apakah kita menghendaki suatu masyarakat yang terjadi atau masyarakat yang terjadi meskipun tidak selamanya, tapi selalu terbentuk suatu masyarakat, ataukah sama sekali tidak. Karena itu sebenarnya salah satu dari yang hendak dicapai demokrasi elektoral kan perdamaian setelah persaingan. Meskipun akhirnya ya menjadikan beberapa hal sangat dangkal ya, karena semua dikuras menjadi untuk mendapatkan suara. Tapi betul harus ada identitas politik, ada identitas jelas. Tapi pertanyaan adalah sampai kapan dan untuk apa? Dan kalau kita melihat politik sebagai ada dua pengertian politik sebagai perjuangan yang terus menerus, maka mobilisasi itu terus menerus meskipun bisa berubah-ubah. Kalau kita melihat politik sebagai pembentukan suatu kota, suatu polis, maka ada beberapa hal yang harus ditawarkan bersama-sama. Jadi tergantung mau apa dengan memperkeras identitas. Nah, ya, Syakib. Terima kasih. Empty signifier yang dibilang Laclau itu kan sesuatu yang ideal. Jadi semua unsur
memasukkan aspirasinya sehingga menjadi suatu pemikiran yang universal. Ya. Tetapi kalau menurut saya ada dua hal. Pertama, dia rawan didistorsi. Kenapa? Karena dia butuh pemimpin. Yang kedua, tetap saja akhirnya yang majority yang dikonsider. Dan itu nanti seperti sejarah berulang. Contoh, Jokowi menang karena empty signifier, kita kepengen yang bersih, yang ini, yang itu, yang merakyat dan lain-lain. Tetapi kalau kemudian terlalu banyak negosiasi, terlalu banyak tawar-menawar dengan partai dan sebagainya, apa yang universal yang kita ambil itu, yang kita definisikan, kemudian terjadi distorsi dan nanti akhirnya hilang lagi. Yang universal nggak ada lagi. Itu menurut saya. Ya itu betul, dan itu memang kritik terhadap Laclau bahwa seolah tidak ada norma itu hanya sebentar aja. Sebetulnya karena itulah kelemahan dari electoral politics. Bagi saya perjuangan politik adalah tidak berhenti ketika kita menang atau golongan kita menang. Itu loh. Politik dalam pengertian saya adalah tidak berhenti. Nah, dalam pengertian partai politik kan berhenti setelah menang, setelah Jokowi jadi presiden atau PDIP atau siapa. Maka itu akan terjadi distorsi. Karena itu ada seorang pemikir politik lain yang sekarang banyak disebut, Jacques Rancière, yang mengatakan ada pengertian politik dan polisi. Polisi adalah tata yang mengatur ini orang di sini, ini orang di situ, orang di situ. Distribution of the sensible, le partage du sensible. Politik sebaliknya adalah perjuangan untuk membongkar ini terus menerus. Jadi tiap kali terjadi polisi itu terjadi. Sekarang polisi terjadi Jokowi polisinya. Kita berjuang terus dong. Kalau dia tidak menyetujui apa? Ya kita berjuang lagi nggak apa-apa kan, capek ya. Memang kita ditakdirkan untuk capek. Tapi itu karena yang universal itu, ini kata-kata Laclau itu mustahil, tapi perlu. Mustahil dicapai, tapi kalau tanpa itu, tanpa ada gerak perjuangan. Dan kalau politik sudah jadi, itu lalu diperlukan lagi gerak itu. Diperlukan lagi appeal universal itu. Mungkin anti korupsi, kan politik tidak berarti harus menaruh ini di mana. Politik adalah bagi kita, bagi saya, apa yang kita cita-citakan terjadi, meskipun selalu harus dikualifikasi, ya tidak akan bisa selamanya. Ya, Meng. Saya mau tanya soal tujuan bersama. Soal tadi Mas Gun bilang soal tujuan bersama, kita harus mencari yang universal tanpa harus menghilangkan yang partikular. Kemudian Mas bicara soal appeal yang dipahami bersama. Nah itu saya merasa mungkinkah kalau ambil kasus kayak LGBT misalnya, tidak semua orang paham, tidak semua apa appeal dari LGBT itu gitu. Belum ada kesamaan pemahaman appeal yang sama dalam satu kasus. Itu akan perlu proses panjang Mas untuk bisa mencari mungkin musuh bersama untuk membuat semuanya bergerak mencapai tujuan bersama kayak gitu. Apakah itu mutlak harus seperti itu? Bagaimana dengan teori lain, misalnya kita cari titik leverage-nya aja gitu, kayak misalnya kelas menengah. Kelas menengah itu seperti yang Mas bilang, Albert Camus bilang saya hancur kemudian maka saya ada, atau saya berontak. Kita ada. Bukan saya ada. Saya berontak, kita ada. Oke. Nah, itu mungkin tidak terjadi di kelas menengah. Kelas menengah tidak akan mau untuk mengorbankan dirinya untuk kelas yang lain. Dia biasanya bergerak karena dia memperjuangkan tujuan dia. Nah, biasa kelas menengah kecil tapi dia bisa menarik yang lain.
gitu. Nah, teori yang Mas ajukan pertama itu, apakah itu mutlak? Bagaimana bila dibandingkan dengan teori kelas menengah yang tidak perlu untuk mencari appeal bersama, tidak perlu mencari sesuatu yang universal, musuh bersama, cukup pegang satu aja titik leverage-nya, maka semua akan ikut seperti ya teori amuba, Mas. Kemudian yang lain akan menarik. Ya, pertama saya tidak pernah tahu di mana kelas menengah itu sih. Karena kalau kelas menengah itu ada kelas atas, kelas atasnya apa ya? Semuanya kelas atas itu. Di Indonesia ini saya paling bingung kalau disebut kelas menengah, termasuk kelas menengah ngehe. Kecuali di Twitter lah itu. Kalau kelas menengah adalah yang pemegang Twitter, wah saya kelas menengah banget itu. Tapi saya nggak pernah jelas. Tapi sebenarnya itu ada esensialisme seolah-olah kelas menengah begitu terus. Ketiga, LGBT makan lama mengerti LGBT sebagai suatu kehidupan tersendiri akan lama. Di Amerika juga masih ada pertentangan. Tapi ketertindasan satu kelompok, apakah itu LGBT ataukah tukang beca ataukah yang lain, itu saya kira itu akan, kalau itu yang akan menimbulkan suatu yang perasaan bersama. Kecuali kalau tidak kalau penindasan itu tidak dianggap merata. Problem yang menarik dari demokrasi adalah bahwa yang berkuasa itu bisa main. Untuk LGBT dia keras, untuk ini enggak itu. Jadi yang mempersatukan tuh memang appeal tuh memang tidak segera terjadi. Dan saya pikir perjuangan itu hanya bisa mengerti kalau lihat ini ada orangnya yang tidak bersalah, yang diperlakukan sebagai bersalah. Sama dengan Ahmadiyah, sama dengan Syiah, sama dengan barangkali orang-orang lain. Orang-orang yang tidak bersalah tapi dianggap bersalah, kan ada suatu perasaan injustice, perasaan tidak adil yang jelas. Nah itu yang menurut saya akan kalau itu menggerakkan, bisa. Itu yang terjadi di Amerika dengan kaum hitam kan. Tadinya kan orang Amerika sampai tahun 66 tidak mau duduk satu bangku di satu bis dengan orang hitam, tapi makin lama ini dirasakan sebagai ketidakadilan yang diakui merata. Perlu memang jangan-jangan suatu tragedi untuk demikian. Tapi saya percaya bahwa ada hal yang bisa menyatukan kita juga dengan pelacur, LGBT, tukang beca, ABRI, yang iya. Saya menjawab enggak. Jadi saya kita perjuangan jangan untuk mencari appeal yang dipahami bersama itu memang perlu waktu gitu ya Mas. Jangan juga harus jangan dibikin-bikin. Memang ada penindasan. Artinya memang ada penindasan yang dirasakan orang lain. Kalau saya LGBT, kamu enggak, kan belum tentu kita cocok. Tapi kalau kamu ditindas, yang kemungkinan saya ditindas atau tetangga saya ditindas, mungkin ada kecocokan. Ya, itu aneh kalau misalnya orang Ahmadiyah melihat Syiah dianiaya, diam aja. Seperti orang Islam melihat kaum Muslim di Burma dianiaya, kita diam aja. Kan ada yang menyatukan penindasan di Palestina, di Rohingya, juga terhadap Ahmadiyah. Itu yang tidak dilihat, itu yang dikemukakan. Jangan double standard. Ada suatu standar yang sama bahwa penindasan adalah penindasan. Nah itu mungkin yang bisa memberikan appeal bersama. Teorinya nggak tahu, dalam prakteknya kan
Jatuhnya Soeharto, jatuhnya Bung Karno, jatuhnya pemerintah kolonial, itu kan karena suatu perasaan bersama yang kemudian tiba-tiba meledak. Mungkin diperlukan miracle. Atau boleh saya tambah nggak, Mas? Boleh. Jadi kelihatannya kalau ini merupakan gerakan, sebetulnya tadi Mas waktu ngomong soal Soekarno, keberhasilan dan sebagainya itu, saya rasa kan yang terjadi dan juga orang kulit hitam dan sebagainya, yang terjadi itu kan adalah selama itu diterima karena mereka mereka memang harus disiksa karena mereka memang tidak setara dengan kita, karena mereka bukan manusia, karena orang hitam itu separuh bukan manusia, karena LGBT itu penjahat. Jadi ada demonisasi terhadap mereka. Jadi saya rasa keinginan untuk sampai pada universalism itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya bila kita merasa kita sama-sama dia tertindas, dan ketertindasan itu adalah hal yang anti universal. Makanya pasti nanti kita akan saya rasa harus ada satu step sebelum itu, yaitu mengangkat demonisasi itu sendiri, baru nanti kita berasa bahwa dia sama-sama manusia, kita harus sama-sama tidak tertindas. Betul, kan ini kita zaman Foucault. Foucault mengatakan kekuasaan itu ada hubungannya dengan diskurs, wacana, ada kampanye, komunikasi, gertak dan sebagainya. Dan kekuasaan itu ada di mana-mana, tidak hanya yang di satu sisi. Dan kedua ada interaksi, dan diskurs ini bisa menggerogoti yang berkuasa. Jadi ini yang akan terjadi selalu, dan memang harus ada wacana. Wacana itu tidak harus teriak-teriak, tapi ada komunikasi mengenai ketidakadilan. Itu penting. Ya. Terima kasih kesempatannya. Sebetulnya saya sepakat sekali dengan pendapat Ernest Laclau yang menyatakan bahwa gagasan universalisme itu, saya sendiri setuju bahwa itu adalah prematur karena kita sendiri tidak tahu ukuran yang jelas tentang universalisme itu sendiri. Dalam bukunya banyak yang nulis pertentangan tersebut, kayak The Clash of Civilization dari Samuel Huntington, yang menyatakan bahwa secara tersirat mungkin dia menyatakan bahwa sudahlah, peradaban barat sudah lebih jauh maju dibandingkan dengan peradaban timur. Secara tersirat dibilang kayak gitu. Itu menimbulkan banyak kritik dari negara-negara timur yang menyatakan bahwa kita akan tetap maju gitu loh. Peradaban timur akan tetap maju, akan tetap modern, tapi tidak dengan cara kalian. Bagi mereka, modernisasi itu bisa dicapai melalui cara-cara lain yang berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh negara-negara barat. Nah, ini akan menyangkut kepada political discourse yang dinyatakan tadi. Kalau bilang adalah empty signifier, sebenarnya kan sederhana. Empty signifier kita anggap gelas kosong. Di situ ada berbagai discourse yang bertarung gitu loh. Discourse tentang keadilan, discourse tentang kesetaraan dan lain-lain yang ingin masuk untuk mengisi empty signifier itu. Dan salah satu caranya untuk memenangkan discourse adalah mereka bisa masuk melalui kekuasaan, sehingga kelompok-kelompok yang menang ini dan mendapatkan kekuasaan bisa mendapatkan bahwa gagasan mereka menjadi gagasan yang universal. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, pertama, sampai sejauh mana kita bisa sepakat akan gagasan universalisme itu sendiri? Karena tidak ada ukuran yang jelas. Mungkin kita universalisme kita bisa contohnya adalah HAM, keadilan dan lain-lain. Tapi bagi saya itu kita sepakat tentu. Tapi untuk menyamaratakan bahwa semua manusia itu sama, itu suatu gagasan yang sangat amat sulit untuk terjadi. Terima kasih. Ya, pertama jangan baca lagi itulah buku Clash of Civilization. Buang itu buku. Itu buku yang sangat tidak bermutu dan salah. Tidak ada Clash of Civilization. Itu hanya fantasinya Samuel Huntington. Ketika tidak pernah peradaban bertengkar, tidak pernah peradaban bertabrakan. Peradaban adalah saling asah, saling asuh, saling asih. Bertengkar tapi saling belajar. Ketika terjadi perang salib di Eropa,
Islam dan katakanlah Eropa Kristen, perdagangan antara negeri-negeri Islam dan Turki dengan Eropa jadi jalan terus. Misalnya catur yang diharamkan oleh orang Saudi Arabia itu kan di Barat belajar dari pasukan Islam yang belajar dari India. Jadi ada selalu pertukaran. Karena itu class of civilization kalian buang aja begitu. Itu sipilis itu. Kedua, jangan disamakan bahwa empty signifier itu wadah. Empty signifier itu justru isi dan wadah sekaligus. Artinya sesuatu yang menghimbau universal itu, keadilan itu bukan wadah, kemerdekaan itu bukan wadah, itu adalah isi. Ngerti? Nah, jadi jangan dianggap ini gelas lo diisi enggak, bukan. Nah, itu selalu kesalahan orang baca Laclau, dan Laclau tidak mengatakan bahwa universalisme itu prematur, enggak. Universalitas itu tidak akan penuh. Mustahil tapi niscaya. Mustahil itu tidak akan penuh terjadi. Kita tidak akan bisa dari masyarakat adil, makmur, sempurna. Tentu ada lubangnya. Setiap bangunan politik selalu ada lubangnya. Tentu ada sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan. Ini teorinya banyak nih, tapi nggak usah saya terangkan, nanti pusing. Jadi pertama pesan saya, jangan baca lagi Clash of Civilization, please. Itu sudah berapa tahun itu buku sih, Bang. Kedua, empty signifier itu bukan benda, bukan gelas kosong. Itu appeal yang serius. Ya, nanti aja yang lain. Ya. Apakah saya mengerti maksud betul kalau saya mengatakan bahwa partikularitas itu sebetulnya universalitas yang terbatas gitu. Betul. Jadi persoalannya bagaimana kita memperluas batas-batas itu. Apakah itu artinya memperluas itu menambah hitungan kepala? Artinya kalau partikular itu cuma 10 orang, lebih universal kalau 11 orang begitu. Karena kita bisa memperbanyak hitungan kepala itu dengan tadi misalnya contoh LGBT. Kalau kita bicara LGBT sendiri ya cuma segitu. Tapi kalau kita bicara penindasan, mungkin Ahmadiyah mau ikut, hitungan kepalanya nambah, Syiah mau ikut. Jadi apakah partikularitas itu bisa disebut universalitas yang terbatas, dan apakah batasan itu makin besar kalau hitungan kepalanya makin banyak gitu. Itu aja. Anda tepat sekali. Partikularitas itu adalah universalitas yang terbatas. Jadi kontradiksi antara yang partikular dan universal itu sebenarnya terlalu dibikin-bikin. Selalu terjadi blending ya, dialektik lah kalau dalam istilah Marx. Tapi apakah perluasan itu berarti nambah kepala? Saya kira tidak hanya itu. Karena harus ada suatu, nah ini politik elektoral ini kan hitungannya kepala ya. Saya lebih suka politik, ini ada yang disebut demokrasi radikal tuh bukan hanya hitungan kepala, tapi ya katakanlah militansi. Jadi militansi itu kita punya keyakinan gitu loh, nggak usah ngitung kepala dulu. Ya, kepala 10 orang kepala yang militan kan bagus daripada 200 yang payah, misalnya gitu. Tapi yang penting saya adalah bahwa perjuangan ini karena yakin bahwa akan benar, tapi juga tidak begitu harus ngotot bahwa akan menjadikan surga, maka balance itu antara militansi dan kerendahan hati mungkin penting. Karena itu itu mudah dikatakan, tapi tidak berarti harus nambah kepala, kecuali kalau mau pemilihan umum. Ya, terpaksa itu dihitung. Atau
public opinion poll ya. Tapi itu saja tidak membuat politik bergerak. Hidup enggak. Ya, Iksan. Nanti dulu, Andi. Mas Gun, kalau misalnya kita melihat sejarahnya, universalisme ini kan lahir sebagai fondasi dari gerakan pencerahan dulu kan, yang pada masa itu ditujukan sebagai bentuk respon terhadap agama yang terlalu menindas. Nah, kalau misalnya kita kembali ke dalam konteks hari ini, ya kita pernah melihat ada masa ketika universalisme itu sangat kuat di dunia, dalam tahun 80-an misalnya dalam bentuk Marxisme dan kemudian juga kapitalisme di bagian dunia yang lain, dua-duanya anak kandung dari proyek pencerahan. Tapi belakangan kita melihat kebangkitan kembali agama. Nah, menurut Mas Gun, apakah misalnya kebangkitan kembali agama ini adalah sebuah penanda mengenai memudarnya universalisme sebagai sebuah gagasan bagi banyak orang? Sehingga sekarang orang tidak melihat bahwa atau tidak hanya melihat kebaikan itu sumbernya, misalnya ini contoh ya, orang melihat bahwa satu-satunya sumber kebaikan itu adalah agama. Mereka tidak melihat ada kemungkinan lain di luar agama, hal-hal baik itu bisa muncul dari sana, dari diri manusia. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan tanggapan Bapak sebelumnya tadi, yang bahwa yang universal itu adalah yang partikular, yang terbatas. Nah, ini saya ingin bertanya dalam konteks gerakan pembaruan keagamaan misalnya, gerakan pembaruan Islam misalnya. Menurut Mas Gun, apakah yang diperjuangkan oleh gerakan pembaruan Islam itu sebetulnya adalah sesuatu yang universal, atau sebaliknya dia sesungguhnya sedang mengembalikan manusia kembali menjadi ke yang partikular. Misalnya ada manusia yang sudah mulai, ada orang yang sudah mulai ingin melampaui yang partikular tadi untuk memeluk yang universal, tapi kemudian karena ada gerakan pembaruan keagamaan, dia merasa imannya terselamatkan misalnya, kemudian kembali memeluk agama. Menurut Mas Gun, itu bisa dilihat sebagai sebuah yang diperjuangkan melalui gerakan pembaruan Islam sebenarnya apakah partikularitas atau universalitas dalam konteks ini? Makasih. Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang konteksnya adalah ketika agama menimbulkan apa yang disebut alienasi. Agama kan bisa membebaskan. Agama itu selalu punya dua segi, liberatif, emansipatori, dan represif. Nah, pada suatu saat agama itu bisa emansipatori ketika Islam baru muncul, ketika Kristen baru muncul, itu emansipatori dari penindasan, dari ke jahiliyah dan sebagainya. Tapi suatu saat menjadi represif. Dan itu sudah terjadi alienasi itu sebenarnya Hegel sebelum Marx mengatakan itu, bahwa agama-agama Kristen mengalami alienasi. Artinya seperti saya katakan tadi, Verdinglichung namanya bahasa Jermannya, membenda menjadi benda. Jadi ajaran itu menjadi benda membeku. Tuhan menjadi berhala, disembah, nggak bisa bergerak lagi Tuhan. Seolah-olah kita juga menjadi beku, mandek. Sama dengan dalam zaman kapitalisme, saya menjadi buruh, hanya benda yang dipertukarkan, bukan orang hidup. Agama-agama mengalami begitu. Ibadah jadi formula dan sebagainya. Dan akibatnya menindas, sehingga apa yang dikemukakan oleh Immanuel Kant sebetulnya untuk membebaskan manusia dari itu. Meskipun tidak begitu berhasil karena waktu itu kan sensor berat ya. Immanuel Kant itu hidup dalam zaman Friedrich kedua yang bebas, tapi begitu Friedrich nggak ada, tertindas lagi, sehingga ada satu karangannya mengenai agama tidak diterbitkan. Tapi itu zaman ketika agama menindas, dan itu
Aufklärung, membebaskan. Nah sekarang agama juga mempunyai aspek penindasan yang kuat. Orang bahkan tidak berani berbicara karena polisi ada di sini. Itu yang disebut captive mind. Pikiran yang terpasung, dan di dalam ada seorang penulis Polandia yang dapat hadiah Nobel, Czesław Miłosz, yang menulis mengenai Catman. Catman itu cara berbicara yang berbelit-belit untuk menghindari sensor dalam pikiran kita maupun di dalam orang lain, supaya selamat. Jadi apologi yang ya kita lihat sekarang terjadi, itu pembekuan pikiran, dan itu yang terjadi sekarang. Nah sebetulnya gerakan apa tadi, Islam, pembaruan Islam dalam arti pembaruan macam-macam ya. Pembaruan bisa jadi pembekuan juga, itu pernah terjadi. Ketika agama dikembalikan pada apa yang disebut Bung Karno, rohnya, bukan abunya. Bung Karno kan mengatakan rohnya, abunya. Sebenarnya Bung Karno sangat cemerlang itu mengatakan begitu. Apinya bukan abunya. Nah, ketika agama kembali kepada apinya, maka itu maka menjadi universal. Karena api itu kan cahaya yang memberi energi dan pada semua orang. Rahmatul alamin itu. Nah sekarang kan dipersempit sehingga terjadi penyempitan dan represi sebenarnya. Suatu hal yang tidak terjadi di zaman Baghdad abad 9 ketika orang Islam menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, ilmu berkembang dengan hebat, aljabar dan sebagainya, ilmu optik dan sebagainya, dan itu karena ada mahagama dalam membebaskan. Tidak takut kami. Kenapa harus takut? Tuhan memberi kepercayaan pada kita. Nah sekarang tidak. Sekarang orang beragama dengan ketakutan dan paranoia. Mau gini nggak boleh, mau gini nggak boleh. Pertanyaan Marto itu bagus. Emangnya kita di penjara? Nah itu karena terjadi alienasi. Terjadi pada semua agama, terutama Islam sekarang. Nah, biasanya zaman begitu ateisme berkembang. Seperti Buddhisme berkembang ketika politeisme Hindu mengekam di zaman itu. Lahir Buddha. Di zaman Buddha lahir itu, filosof ateis berjalan dari desa ke desa menentang agama. Nah di sini belum lah, bisa digebukin orang ntar lah. Nah tapi itu akan terjadi. Saya kira sekarang banyak orang mulai meragukan agama karena tidak membebaskan, dan itu sayang karena banyak nilai-nilai yang bagus dalam agama ya, sebelum dijadikan penindasan. Saya dijawab enggak ya? Ada sedikit, tapi ini Mas Gun, kalau Mas Gun kan kelihatannya agak optimis ya bahwa ada persinggungan sebetulnya di antara agama dengan universalisme tadi ya. Apakah itu tidak sebetulnya mereka itu saling menegasikan ya? Karena misalnya ini dalam soal posisi individu ya. Kalau dalam universalisme itu individu itu adalah pusat dunia dia. Sementara kalau di dalam konteks agama dia menjadi subordinat dari gagasan yang lebih besar tentang Tuhan gitu loh. Nah kalau misalnya dikontestasikan kedua gagasan tersebut, apakah ini bukan sebenarnya sesuatu yang sama sekali nggak akan pernah mungkin bisa didamaikan pertentangan di antara kedua gagasan ini? Ya tergantung tafsir kita tentang Tuhan dan manusia. Kalau Tuhan itu kita anggap diktator dan yang lain adalah tidak mau dibawa diktator, bentrok. Tapi kalau kita melihat Tuhan sebagai pembebas, memberi kita amanat, kepercayaan lain. Karena itu Iqbal kan selalu mengatakan bahwa manusia itu adalah
khalifah di bumi dengan kemerdekaan ego insani, kodi namanya. Jadi itu lain, tapi itu yang sekarang tidak terdengar, Bang. Ya, karena kaum Wahabi mencoba menjadi takut pada dunia sehingga harus menjaga-jaga terus-terusan, tidak percaya pada dunia, tidak percaya pada Tuhan memberikan kita dunia, tidak bersyukur. Orang yang bersyukur tidak membenci kok, ya kan? Ya, Ihsan. Saya senang pembelaan Mas Gun tentang agama. Saya kan agamawan. Mudah-mudahan Mas Gun sempat merujuk kepada Paus Fransiskus, iya. yang saya kira contoh yang bagus sekali, bukan menghancurkan, bukan takfiri, tetapi dia melihat kaitan antara ekumenisme dan which is universalism dalam konteks kan gitu loh. Yeah. Dia berhasil menjembatani upaya-upaya perdamaian kembali antara Amerika Serikat dan Kuba yang sudah 50 tahun berhenti gitu ya, dan dia ada banyak sumber daya yang bisa dipelajari dari kemampuan Paus untuk memainkan peran seperti itu. Vatikan sebagai gereja Katolik besar punya banyak sekali sumber daya, bisa netral, bisa independen, bisa menjaga kerahasiaan, punya jaringan di berbagai tempat yang bisa dipelajari. Dia sebagai satu kekuatan yang bisa mendamaikan gitu, yang mungkin saja juga dimiliki oleh agama-agama lain, tetapi tidak cukup dimanfaatkan oleh leadernya. Nah, kita tahu gereja Vatikan mungkin punya kapasitas itu, tapi toh banyak paus yang lain tidak bisa memainkan peran seperti yang sekarang dimainkan perannya oleh Paus Fransiskus ya. Nah, kembali ke Mas Gun. Jadi saya senang lah bahwa ada sisi yang lain dari agama yang juga harus kita lihat gitu ya, dan saya kira saya setuju bahwa tidak mesti tafsir mengenai Tuhan itu sebagai melulu subordinat, tapi dia juga adalah bagian dari manusia gitu ya. Nah, kunci dari pidato Mas Gun saya kira kalau kita mau lihat kuncinya itu adalah universalism in context. Mudah-mudahan betul ya. Jadi itu dialektikanya selalu begitu, Marxis atau tidak Marxis saya tidak tahu, tapi ada kepercayaan kepada utopia tertentu. Saya nggak tahu bisa nggak disebut utopia itu universalisme itu, tetapi dia harus terus-menerus dibenturkan dengan konteks historis gitu ya. Saya jadi ingat komentar saya ke tulisan Mas Gun dulu, dan itu mencirikan Mas Gun sekali. Saya kasih judul dulu itu Partai Gerakan. Nah, Mas Gun itu sukanya saya tahu dengan gerakan yang terus-menerus fleksibel, konteks ya, bukan universal, tapi kadang-kadang dalam rangka memperjuangkan empty signifier dalam gerakan itu diperlukan partai. Kadang-kadang diperlukan survei politik, Saiful Mujani misalnya gitu. Anda tidak menolak survei seperti Anda tidak menolak partai, tapi semuanya harus ditundukkan dalam kerangka gerakan tertentu kan, Rancière dan sebagainya gitu. Dalam ilmu sosial itu disebut teori gerakan sosial, Mas. Sebenarnya jauh, dan saya berharap teman-teman di sini juga selain membaca Rancière, membaca ilmu sosial yang lebih empirik sebenarnya, yang menjelaskan semuanya ini ya. Empty signifier itu sebenarnya sama dengan framing, ya, cara kita untuk memperkenalkan kepada orang bahwa LGBT perlu dibela loh, karena dia bukan bawaan, dia bukan penyakit dan sebagainya gitu kan, dan bahwa ini janji dari framing, Anda harus menunjukkan bahwa dia bukan saja perlu untuk mendukung gerakan seperti itu, tetapi mendukung gerakan seperti itu berguna untuk dia sendiri. So sangat langsung terkait dengan kepentingan dia sebagai individu gitu ya. Nah, ketika itu semua saya kecewa dengan waktu Sandra nanya tadi, Anda ngomong tentang miracle. Nggak ada dalam teori ilmu sosial mengenai miracle itu, Mas. Memang nggak ada. Nggak ada. Jadi dalam teori saya ada. Saya merasa Mas Gun untuk kayak begini-begini itu lari gitu loh, ya lari. Ya. Miracle itu yang disebut dalam teori gerakan sosial, dan saya kira juga Rancière dan sebagainya itu sebagai aspek-aspek yang sifatnya struktural,
yang mengharuskan terjadinya perubahan gitu. Nah, kadang-kadang yang sifatnya struktural itu seperti di luar agent, sehingga dia tidak bisa dikerjain sama agent. Tapi sebenarnya dia bisa dimodelkan, bisa dikejar. Ali Shariati itu pernah menafsirkan ulang, dan ini framing saya kira ya, empty signifier kata Laclau, mengenai apa yang disebut apa itu datangnya apa? Yesus kembali, turun kembali, itu apa namanya? Mesiah gitu ya. Kata dia, Mesiah itu nggak akan turun sendiri. Mesiah itu harus kamu undang dengan demonstrasi-demonstrasi di jalan. Itulah cara Ali Shariati memframe sesuatu yang sifatnya miracle, sehingga sebenarnya bukan miracle. It's structural thing gitu, seperti Krismon. Gitu Mas. Jadi pas Anda ngomong tentang miracle itu, saya bertanya, nanti saya terangkan. Anda udah tua atau apa? Gitu Mas, karena gerakan itu mengharuskan kemudahan ya, terus. Nanti saya terangkan. Ya. Pertama mengenai paus ya. Paus itu sebetulnya kuatnya apa sih? Stalin pernah bertanya ketika dinasihati paus, di Vatikan punya suara, paus berapa batalion sih dia punya? Memang nggak punya. Paus menjadi penting karena pesannya sebenarnya. Ketika dia pesannya ngehek, kayak Ratzinger dulu ya ngehek. Liberation teologi dikekang, Islam dicurigai. Nah, paus yang ini memang kenapa begitu? Karena yang dihimbaunya adalah yang universal, rahmatil alamin tadi, untuk semua umat. Karena itu dia punya gema yang kuat. Sama dengan Mandela. Mandela ditindas, dia menang, dia tidak menindas. Karena dia mencakup semuanya. Nah, jadi kekuatan paus sebenarnya pada appeal universal itu. Nah, kembali pada miracle. Ya, saya sebetulnya karena ini, kalau ini saya terlalu banyak membaca Badiou. Jadi bukan karena saya tua, karena saya terlalu sukar. Badiou kan mengatakan ada suatu event, live now, yang tidak pernah diperhitungkan, tapi tiba-tiba terjadi. Nah, ada yang mengkritik Badiou itu apa sih masa miracle? Sebetulnya seperti Anda bilang, bukan miracle, tapi kelihatan sebagai miracle. Tapi ada sesuatu yang bersiap, cuma tidak satu pun yang merencanakan dengan sadar dan apa ya, dan apa dengan planning. Karena semuanya contingent, semuanya serba mungkin. Sebagai contoh adalah 17 Agustus. Kalau diperhitungkan, tidak mungkin lah kita merdeka. Tapi tiba-tiba ada suatu saat, tek, dan semua bergerak. 17 Agustus diumumkan, bukan karena Bung Karno mengumumkan, bukan karena diculik memang, tapi ada suatu momen yang tiba-tiba semua orang, oke, ini. Dan tiba-tiba gemanya meluas. Karena waktu rapat IKADA itu ratusan orang datang, ratusan ribu. Itu yang disebut event. Kalau orang Badiou mengatakan revolusi Perancis semacam itu. Kemudian kita beri nama dia. Tapi saat itu ya sudah bukan l'événement lagi. Jadi ada yang menyindir Badiou, kamu percaya pada miracle, itu maksud saya. Mujizat yang sebenarnya bukan mujizat. Mujizat karena kita tidak bisa memperhitungkan sebenarnya. Karena kita memang harus punya kesediaan untuk dalam politik, dalam sejarah, hal yang tidak terduga-duga kan kita loncat. Decision. Contoh lain adalah kemenangan Jokowi, siapa percaya dia akan menang? No, hampir kalah dia. Tiba-tiba itu kejadian di Senayan tuh kaget ya. Nah itu kan nggak diatur, itu suatu ya diatur tapi kejadian seperti itu. Itu memang banyak hal tidak bisa diterangkan. Nah, Badiou menyebutnya event, kejadian, suatu yang luar biasa, mengubah banyak hal, tapi sebenarnya tidak direncanakan. Badiou memang seperti menganggap politik itu kayak puisi kali ya, nulis terus, wah hebatnya, padahal nggak direncanakan. Sebenarnya sudah lama dia mikir kan untuk menulis puisi itu, dan tidak bisa diulangi, nggak bisa diulangi. Nah itu yang saya maksud miracle. Jadi saya
miracle dalam tanda kutip sebagai, saya nggak percaya miracle dari atas, nggak. Miracle dari bawah, dari kaki kita. Ada yang pertanyaan lain selain miracle? Kalau enggak kita sudahi. Ya, silakan. Terima kasih Pak GM. Saya kira justru sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan beberapa penanya sebelumnya, justru di tengah kegagalan universalisme menawarkan appeal-nya, ekstremisme keagamaan, semacam bom bunuh diri, apapun labelnya itu, justru merupakan jawaban. Di situ appeal-nya justru. Ya sudah, memperjuangkan sesuatu yang universal itu nggak mungkin. Jadilah, kalau saya boleh istilahkan, kapitalisme agama. Yang penting yang saya dijanjikan surga kok kalau saya melakukan ini, bukan untuk orang lain kok. Ya. Jadi memang kalau saya sayangnya saya nggak bisa seoptimis Pak GM bahwa pada akhirnya barang semacam ISIS akan kehilangan appeal-nya. Saya khawatir justru appeal-nya exactly terletak di situ. Ketika Bapak bilang karena dia nggak bisa mencapai yang luas. Orang bergabung tidak buat mencapai yang luas kok, buat mati buat dia sendiri dapat sesuatu kok. Memang untuk dia sendiri, kapitalisme agama kalau menurut saya, kapitalisme religius, buat ngumpul kredit. Kalau kreditnya cukup ya dia dapat hasilnya. Gitu. Ini ada hubungannya dengan menurut saya fenomena pas pro toto. Oleh karena itu sekali lagi barang semacam itu susah juga kehilangan appeal-nya. Pas pro toto itu kan begini. Jadi ada mayoritas orang dengan satu label tertentu. Al-Baghdadi kan boleh datang dengan identitas apapun. Kalau dia bawa identitas nasionalnya, maka appeal-nya adalah orang yang mengidentify diri dengan identitas nasional itu. Jumlahnya bisa berapa misalnya. Nah, kalau dia bawa identitas agama, jumlahnya bisa berapa. Kalau dia bawa identitas bangsanya, orang yang merasa Islam tidak akan merasa terikutkan. Tapi sebaliknya. Oleh karena itu, ketika dia bawa kalau orang tidak bicara dengan nama identitas itu, belum tentu orang dengan identitas yang sama itu, kalau tidak dibawa oleh orang itu, share ide yang sama. Tapi begitu orang itu pakai identitas itu, orang merasa mengasosiasikan diri atau mengidentifikasi diri dengan dia. Disitulah dia terikutkan. Setiap orang kan multi identitas, tapi ketika dia memilih identitas dia di panggung adalah ini, maka yang lain akan merasa ikut. Di situ saya rasa susah kehilangan pilihannya. Kalau orang ini datang dengan identitas yang lain dalam pilihan multi identitas dia itu, orang yang dengan identitas A tadi, bareng dia A, nggak akan terpikir ikut misalnya bom bunuh diri. Misalnya, ketika saya share satu identitas yang sama yang dia jadikan identitas panggung dia, itulah yang membuat saya merasa terpanggil untuk ikut. Dan dia pintar memilih identitas. Jadi saya kira di situ susah kehilangan appeal-nya. Justru exactly ketika Bapak bilang bahwa akan kehilangan appeal-nya karena nggak universal, khawatirnya adalah justru persis di situ terletak universal, appeal-nya terletak di situ justru. Makasih. Ya, itu pertanyaan bagus. Cuma secara empiris kan pembunuhan dan bunuh diri bukan sekali ini terjadi. Di zaman apa? Bukan Islam yang dulu assassin Hash itu terjadi dan hampir tiap hari. Tapi apa yang sekarang setelah itu tidak ada apa-apa. Pembunuh diri pertama dilakukan oleh orang Sri Lanka misalnya terhadap Gandhi, dan sekarang bagaimana? Ada momen ketika heroisme memang diperlukan dan memenuhi kebutuhan psikologis maupun politis. Tapi empiris menunjukkan bahwa itu tidak berlangsung seterusnya. Kembali lagi nanti kambuh, tapi tidak akan seterusnya, kan memenangkan apa-apa. Dunia tidak akan menjamin tidak terjadi teror, bom bunuh diri lagi, tidak. Tapi
dunia tidak juga menjamin bahwa bom bunuh diri akan seterusnya akan berulang menjadi gede. Tidak ada yang menjamin masa depan. Semua serba mungkin. Dan itulah maka segala antisipasi pandangan sejarah yang tertutup itu selalu gagal. Termasuk pandangan sejarah bahwa suatu ketika terjadi daulat Utsmani lagi atau Pancasila menjadi ideologi dunia, itu biasanya gagal. Universal yang semacam itu selalu seperti katakan Saudara Ihsan, selalu kontekstual, selalu konkret, universal yang konkret, jadi bersifat tidak total. Nah, jadi baik bom bunuh diri yang merasa dirinya akan bisa membawa orang ke surga dan mempunyai appeal luar biasa di kalangan anak-anak muda Eropa, tidak berarti akan terus-terusan. Dan itu kan juga terkandung pada konteks ya. Kalau appeal di Eropa, saya pikir karena anak-anak muda di sana kan mengalami suasana yang apa yang disebut Nietzsche sebagai manusia terakhir, akhir sejarah. Tidak ada lagi heroisme, semua yang tercapai. Ada ennui, ada kebosanan, ada keitu-ituan rutin. Tidak ada appeal. Nah, ini heroisme itu menantang. Nah, apakah ini akan terus? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa memprediksi. Kenyataannya bahwa empiris di masa lalu tidak berlanjut. Tidak lalu 10 tahun, 100 tahun terjadi terus-menerus. Masa depan adalah teror. Melihat pengalaman dulu tidak. Apakah akan terjadi? Saya nggak tahu. Mudah-mudahan tidak. Saya tidak pernah optimistis. Saya tidak pernah pesimistis. Saya tidak tahu masa depan. Saya lakukan yang masa sekarang. Harapan itu tidak pernah ditunggu dengan optimisme. Harapan itu dibikin hari ini dengan apa yang ada. Jadi barangkali politik untuk perdamaian ke arah itu, juga untuk keadilan. Gitu ya, sudah ya? Capek?